Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi kami yang berjudul memaksimumkan nilai perusahaan dengan metode optimasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ide Bagus Laksmana Bayu Yudasana absen 26, Iputu Robianta absen 27, dan Igusti Madi Prayoga Adinata absen 34. Adapun materi yang akan kami bahas yang pertama definisi optimasi ekonomi, yang kedua memaksimumkan nilai perusahaan, yang ketiga metode menggambarkan hubungan ekonomi, yang keempat hubungan biaya total, rata-rata dan marginal, yang kelima metode optimasi, yang keenam optimasi multivariat dan optimasi terkendala, dan yang ketujuh peralatan manajemen baru untuk optimasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan definisi optimasi ekonomi. Optimasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal dalam perekonomian, khususnya perusahaan, atau nilai efektif yang dapat dicapai. Terminologi optimalisasi ekonomi adalah maksimalisasi output dan minimalisasi input. Pilihan yang optimal merupakan solusi yang efisien atau berhasil guna dan efektif atau berdaya guna, merupakan hasil akhir dari pengambilan keputusan. Memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan adalah tujuan utama setiap perusahaan. Pada dasarnya, nilai perusahaan menjadi indikator kemakmuran para pemegang saham. Menurut Harmono 2015.50, nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang digambarkan dalam bentuk harga saham yang diperoleh dari permintaan dan penawaran dari pasar modal yang dapat merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Harga saham menggambarkan penilaian para investor terhadap sebuah perusahaan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Yang ketiga ada metode menggambarkan hubungan ekonomi. Yang pertama ada hubungan fungsi persamaan. Hubungan antara kuantitas Q dan total pendapatan TR dapat diekspresikan sebagai berikut. TR sama dengan F dalam kurung buka Q TR sama dengan PX Q. Misalnya harga produk yang bersifat konstan adalah Rp 1000 per unit, maka hubungan antara kuantitas yang terjual dengan total pendapatan secara tepat dapat dinyatakan dalam suatu fungsi sebagai berikut. TR kurang 1000 Q. Yang kedua ada hubungan fungsi tabel dan grafik. Berikut ini disajikan data yang menggambarkan hubungan fungsi dan digambarkan dalam suatu grafik, bisa dilihat di bawah nih. Metode menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan fungsi, tabel, dan grafik bisa dilihat sebagai berikut. Materi yang selanjutnya ada hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya, hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi, maupun laba. Dalam hal ini, hubungan marginal didefinisikan sebagai perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Untuk hubungan yang pertama ada hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. Pada setiap titik sepanjang kurva nilai total, nilai rata-rata yang cocok ditunjukkan oleh kemiringan garis lurus yang ditarik dari titik 0 menuju titik tertentu. Adapun grafiknya dapat diperhatikan sebagai berikut. Yang kedua ada hubungan nilai total dengan nilai marginal. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat positif, maka nilai total meningkat. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat negatif, maka nilai total menurun. Dan jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total tidak positif dan tidak negatif atau setara dengan 0, maka nilai total juga tidak mengalami penaikan dan peningkatan penurunan. Adapun grafiknya dapat diperhatikan pada gambar berikut. Yang ketiga ada hubungan nilai rata-rata dengan nilai marginal. Pada produksi atau tingkat output yang terjual rendah, kurva nilai marginal selalu di atas kurva nilai rata-rata atau marginal lebih besar dari nilai total. Artinya, nilai rata-rata sedang naik.
Walaupun nilai marginal mencapai titik maksimum pada Q1 dan kemudian menurun, tetapi kurva rata-rata terus meningkat. Pada tingkat Q2, nilai marginal nilai rata-rata, saat itu nilai rata-rata maksimum. Setelah melampaui Q2, laba marginal sudah di bawah nilai rata-rata, akibatnya nilai rata-rata menurun. Materi yang selanjutnya yaitu metode optimasi. Metode optimisasi dapat lebih mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba total. Adapun contoh tabel dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya terdapat optimisasi dengan kalkulus. Optimisasi dalam kalkulus adalah konsep yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan mencakup faktor-faktor penentu, penerimaan, biaya, dan tingkat diskonto atau discount rate untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, menentukan atau membedakan antara maksimum dan minimum dilakukan dengan cara optimisasi seringkali diperlukan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya, suatu perusahaan memaksimumkan penerimaan tetapi meminimumkan biaya produksi untuk suatu fungsi agar mencapai maksimum atau minimum. Turunan dari fungsi tersebut harus 0. Jadi, secara geometris hal ini berhubungan. Baik, optimasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu optimasi multivariate dan optimasi terkendala. Optimasi multivariate merupakan proses menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel. Di antaranya turunan diferensial yang termasuk satu turunan parsial dipergunakan sebagai pengukur dari dampak variabel terikat. Yang kedua, memaksimalkan fungsi dengan banyak variabel. Untuk memaksimalkan atau meminimumkan suatu fungsi dengan banyak variabel, kita harus membuat setiap turunan parsial sama dengan 0 dan memecahkan beberapa persamaan tersebut secara bersamaan untuk memperoleh nilai optimum dari variabel bebas atau variabel di sisi sebelah kanan. Baik, yang terakhir terdapat peralatan manajemen baru untuk optimasi. Hal ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu yaitu benchmarking, yaitu perbandingan yang berarti menemukan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik sehingga perusahaan Anda dapat meniru dan berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Yang kedua, terdapat total quality management. Manajemen kualitas total adalah strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO, TQM adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.